Segala puji mari kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang selalu memberikan nikmat kepada makhluk-makhluk ciptaannya termasuk kita manusia. Dan salah satu yang paling dirasakan akhir-akhir ini selain nikmat iman dan Islam adalah nikmat sehat dan berprosesnya kehidupan pada kehidupan yang normal. Nah, salah satu wujudnya hari Ahad yang biasanya relatif itu kosong selama musim pandemi. Ini tadi saya sudah harus menghadiri 3 kegiatan dan sekarang kegiatan yang keempat. Alhamdulillah, mudah-mudahan semakin landai dan kita betul-betul kembali kepada keadaan seperti sebelum pandemi. Pada sore hari ini kita sampai pada penggunaan kontemporer konsep civil society akhir abad ke-20, yaitu sekitar 3 dekade atau dasawarsa di akhir abad ke-20. Dan ini semacam menjadi penutup bagi kajian kita terhadap perkembangan konsep civil society di Barat. Nah, yang akan kita diskusikan pada sore hari ini, yaitu penggunaan konsep civil society akhir abad 20, ada berapa versi begitu ya, kemudian konteks sosialnya apa, konsep generiknya bagaimana, kata kuncinya apa, kemudian bentuk relasi antar strukturnya apa. Nah, ini kelebihan dari arsip Barat gitu ya. Sehingga kalau kita bicara sesuatu konsep itu dari sejak abad 17 sampai 20 tuh bisa dicari gitu ya. Konteks sosialnya apa, konsep generiknya apa, kata kuncinya apa, bentuk relasi antar strukturnya apa tuh bisa kita cari. Ya, itu salah satu yang artinya kita bisa belajar dari mereka ketika kita membangun perspektif Islam. Kemudian yang kedua, pola basis kode moral dalam tradisi civil society. Ya, jadi bagaimanapun karena individu itu harus berhubungan dengan masyarakat, maka dari proses hubungan itu, maka kemudian ada kode moral. Jadi bagaimana moral itu mempengaruhi individu atau bagaimana individu itu berperan ya. Nah, maka kita perlu mengetahui basis kode moral dalam tradisi civil society. Kemudian yang ketiga, supaya kita lebih mengenal lagi contoh konkret dari civil society dalam penggunaan kontemporernya di akhir abad 20 itu, siapa saja aktor kontemporer itu, institusi kontemporer itu siapa-siapa saja. Dan yang terakhir, analisis dan kemungkinan pengembangan konsep Barat, konsep non-Barat, maaf itu ya, pengembangan konsep non-Barat, kurang kata-kata non, nanti saya perbaiki, atau nanti juga Pak Dr. Brother Sahran bisa menambah kata non. Artinya ketika itu sampai pada kemungkinan seperti itu, berarti ketika konsep civil society itu belum terbangun secara rapih dalam perspektif Islam, maka kita punya kemungkinan gitu ya, punya tantangan untuk bisa kemudian merumuskannya dalam perspektif Islam. Baik, sekarang kita mulai dari ini, penggunaan konsep civil society akhir abad ke-20. Nah ini agak beda ya dengan perkembangan yang sudah kita diskusikan selama 2 minggu terakhir. Kalau kemarin lebih banyak muncul tokoh-tokoh individual gitu ya dari para filosof, kecuali moralis Skotlandia ya, ada David Hume, ada Adam Smith ya, ada Ferguson ya. Nah maka di penggunaan konsep civil society akhir abad 20 ini muncul adanya 3 versi. Yang pertama adalah versi aktivis. Yang kedua adalah versi neoliberal. Dan yang ketiga adalah versi posmo. Tapi posmo
dalam konteks civil society agak beda dengan Posmo yang pada hari Selasa lalu dijelaskan oleh Profesor Dr. Hamid Fahmi Zarkasi. Jadi nanti itu digunakan istilah itu untuk satu maksud tertentu. Baik, sekarang kita mulai dari aktivis. Konsep versi aktivis ini itu sebetulnya adalah kelanjutan dari Gramsci. Kelanjutan dari Gramsci dan kemudian diperkuat oleh Habermas dan teologi pembebasan. Mungkin ini Ustadz Habib sangat kenal ya dengan teologi pembebasan dari Paulo Freire di Amerika Latin. Ini termasuk dalam klaster aktivis. Konteks sosialnya apa? Rezim diktator militer Amerika Latin dan rezim komunisme Eropa Timur pada dasawarsa atau dekade 1970-an dan 1980-an. Nah, kondisi konteks sosial inilah yang kemudian melahirkan wacana atau diskurs tentang civil society yang kemudian marak pada tingkat dunia. Selain itu, konteks sosialnya adalah gerakan sosial baru di Eropa Barat dan di Amerika Serikat pada tahun 60-an dan tahun 1970-an. Apa itu gerakan sosial baru itu? Yaitu gerakan HAM misalnya ya, gerakan cinta lingkungan, gerakan gender, kemudian gerakan bagaimana dinamisasi dari demokrasi dan sebagainya. Jadi itu ada konteks sosial yang seperti itu. Nah, oleh para aktivis, civil society kemudian dikonsepkan sebagai kelompok di luar partai politik. Kelompok di luar partai politik. Jadi partai politik bagi konsepnya aktivis itu tidak masuk di dalam civil society. Tujuannya apa? Melakukan demokratisasi negara. Ya, karena konteksnya adalah diktator militer Amerika dan rezim komunisme Eropa. Maka bagaimana negara di Amerika Latin dan di Eropa Timur itu menjadi negara yang lebih demokrat. Maka tujuannya demokratisasi negara dan redistribusi kekuasaan. Jadi kekuasaan itu tidak boleh ada di satu tangan. Kekuasaan harus terbagi begitu. Sehingga karena tujuannya itu redistribusi kekuasaan, para aktivis ini tidak ingin mengambil kekuasaan negara. Enggak. Maka tidak meraih kekuasaan. Yang diinginkan hanya kekuasaan itu terbagi. Ada redistribusi. Nah, kemudian kata kuncinya apa? Salah satu bukti dari tidak mau meraih kekuasaan, mereka punya jargon namanya anti politik. Artinya tidak ingin sampai kepada meraih kekuasaan. Yang penting living in truth, ya, hidup di dalam kebenaran. Dan kemudian politik baru, politik yang tidak harus melalui parlemen misalnya ya, jalur politik yang baru gitu. Kemudian kata kunci lainnya dibentuk dalam asosiasi, dalam gerakan, memerlukan ruang publik ya, karena nanti banyak demo gitu ya. Jadi pekerjaan mereka ini salah satunya yang paling terkenal adalah selalu ada kegiatan di ruang publik ya, melalui demo-demo yang mereka lakukan gitu. Selain demo juga pelibatan dalam diskursus. Jadi bagaimana ada ruang publik yang di situ kemudian bisa terjadi sebuah diskusi yang sangat terbuka gitu ya, sehingga semua pihak banyak terlibat. Dan ujung atau akhir dari setiap diskursus atau setiap gerakan yang berbentuk demonstrasi itu adalah pemecahan masalah. Jadi bagaimana dengan yang mereka lakukan itu lahir sebuah solusi dari masalah yang mereka hadapi. Nah, bagaimana bentuk relasi antar strukturnya? Bentuknya civil society itu mandiri, ya, mandiri dari negara dan
kapitalisme atau pasar, dan bersaing gitu ya. Selain mandiri, dia bersaing dengan negara dan kapitalisme pasar. Itu aktivis ya. Kemudian ada versi yang kedua. Versi yang kedua adalah versi neoliberal. Nah, versi neoliberal ini melanjutkan de Tocqueville ya, yang kemudian diperkuat di akhir abad 20 itu oleh Gellner, kemudian Perez Diaz, Putnam, dan juga Fukuyama. Nah, apa konteks sosialnya? Yaitu perkembangan sektor ketiga atau nirlaba di Amerika Serikat. Jadi di Amerika Serikat itu pada tahun 70-an, tahun 80-an dari abad yang lalu, mungkin sebagian besar banyak yang belum lahir ya, yang muda-muda dari peserta kuliah ini, di Amerika itu tumbuh sektor ketiga. Jadi sebuah sektor yang sukarela cirinya ya, kemudian swaklola, kemudian tidak mencari profit gitu ya, tidak mencari profit. Ini masih ada lanjutannya, jadi ini terpotong ya karena memang mengharuskan begitu. Dan kemudian komunitas internasional. Jadi konteksnya itu sekarang mulai tahun itu kehidupan manusia itu mulai menjadi mengglobal, termasuk juga lembaga-lembaga itu ya, lembaga-lembaga yang tadi yang sektor ketiga, sektor nirlaba itu kemudian berkembang, dan salah satunya misalnya adalah Novib dari Belanda, di mana Ustadz Habib itu pernah dulu menjadi direktur Novib ya. Nah itu wujud dari ini komunitas internasional. Dan kemudian yang menjadi konteks sosialnya juga adalah Eropa itu semakin plural. Jadi mulai tahun-tahun 70-an, 80-an itu penduduk dari negara yang dijajah oleh Eropa itu pada pergi ke negara yang menjajahnya. Sebagai contoh misalnya orang-orang India, orang-orang Pakistan, orang-orang Bangladesh, mereka banyak pindah migrasi ke Inggris. Afrika Utara, ya Tunisia, Aljazair, kemudian Maroko, itu Libya, itu hijrahnya ke Perancis, negara penjajahnya. Turki sebagai sekutu Perang Dunia Pertama, mereka ke Jerman misalnya. Nah, yang tidak dilakukan itu oleh Indonesia ya. Bangsa Indonesia itu nggak ada yang banyak migrasi ke Belanda, nggak ada. Nah, itu nggak tahu itu ya. Mungkin apakah terlalu pokoknya tidak ada ya. Dari ada ya maksud saya, tapi tidak sebanyak penduduk negara-negara yang sudah saya sebut tadi. Nah, dengan kedatangan dari negara-negara yang pernah dijajah oleh Eropa, maka Eropa menjadi semakin plural. Kemudian tadi salah satu konsep generiknya, selain dia itu sebagai sektor yang bebas dari negara dan pasar, tapi bagaimana justru civil society itu memfasilitasi tugas negara. Jadi kalau semuanya diserahkan kepada negara, beban negara itu sangat besar, tidak akan semua urusan itu bisa diselesaikan oleh negara. Nah, maka untuk membantu urusan yang menjadi tanggung jawab negara, maka bisa kemudian di situ tampil civil society. Misalnya ya pemberdayaan petani, ya bisa dilakukan oleh negara melalui Kementerian Pertanian. Tetapi kalau semua itu dilakukan oleh negara akan kewalahan. Maka datanglah civil society untuk memfasilitasi itu. Demikian juga misalnya pemberdayaan nelayan. Betapa bergantungnya nelayan itu terhadap majikan ya, sehingga hidupnya tidak pernah bagus dari hari ke hari. Ya penuh dengan hutang saja gitu ya. Nah itu kan bisa kalau pemerintah itu ingin melakukan pemberdayaan, maka itu bisa kemudian difasilitasi oleh civil society. Nah itu versi yang kedua begitu, gitu ya. Nah kemudian
Kata kuncinya apa ya? Kata kuncinya asosiasionalisme. Jadi pentingnya asosiasi sebagai wadah orang berkumpul, pentingnya organisasi, mengurangi peran negara, ya, mengurangi tadi peran negara itu dikurangi. Kemudian hubungannya itu bukan hubungan beda dengan aktivis yang vis-a-vis ya, yang seolah-olah berlawanan sebagai sebuah kompetitor, tetapi sebagai mitra, ya, kemitraan. Dan kemudian kalau civil society juga selain mitra, tapi mitra yang mitra yang melakukan koreksi juga ya terhadap hal-hal yang mungkin keliru dilakukan oleh negara, ya. Jadi jadi justru memfasilitasi dan mengontrol tugas negara dan kapitalisme. Maka menekankan good governance, ya, bagaimana pemerintahan itu pemerintahan yang baik, tidak ada korupsi, kemudian pasar itu sebagai mitra juga gitu, yang tidak perlu kemudian harus dimusuhi. Nah, yang muncul juga masuk di dalam kategori versi neoliberal ini adalah kepercayaan sosial atau trust dari Fukuyama ataupun modal sosial dari Putnam, bahwa di masyarakat itu bagaimanapun itu ada apa yang disebut dengan modal sosial dan ada apa yang disebut dengan kepercayaan sosial, trust. Nah, karena itu kenapa negara harus semuanya ditangani? Berikanlah sebagian itu kepada civil society. Kemudian yang ininya sama ya, trikotomi ininya, hubungan antar strukturnya, trikotomi, eksternal, civil society mandiri tetapi tidak bersaing. Kalau aktivis bersaing, kalau neoliberal adalah bermitra, ya, bermitra dengan negara dan kapitalisme. Nah, sekarang yang ketiga, istilah yang dipakai oleh, ini kebetulan yang menyampaikan adalah Marie Kolder, itu menggunakan istilah posmo, pasca modern, tetapi ininya lain ya, latar belakangnya apa? Menolak mitos neo-modern. Jadi selama ini orang kalau bicara civil society seolah-olah ada mitos. Jadi kalau tidak bicara tentang, kalau tidak menggunakan konsep barat itu belum bersivil society begitu. Ya, jadi civil society sudah menjadi mitos. Nah, posmo ini datang sebagai alternatif. Ya, dia tolak itu mitos neomodernisme dan pendekatan barat atau Eropa sentris. Jadi itu konteks sosialnya. Dan mengapa itu bisa muncul? Ya tidak lepas dari pertumbuhan ilmu sosial di barat. Dan salah satu ilmu sosial yang mendukung mendukung apresiasi terhadap lokal itu adalah antropologi. Dan terkait dengan ini ada Louis dan kemudian ada duet Komarov, ya, suami istri duet Komarov. Apa civil society menurut versi posmo ini? Yaitu organisasi tradisional dan neo-tradisional yang ada di dunia non-barat, ya, berbasis kekerabatan atau agama. Jadi kelompok-kelompok atau organisasi ini tuh basisnya kekerabatan, berarti etnis ininya ya, atau agama yang bebas dari negara. Jadi mereka ini organisasi bebas dari negara dan memberi alternatif kekuasaan atau ruang otonom. Dan ketika itu digalang oleh pemimpin mereka di beberapa negara, civil society posmo ini juga bisa kemudian meraih kekuasaan juga gitu ya. Nah, itu konsep generiknya. Kata kuncinya relativitas dalam makna bahwa ada perbedaan budaya. Jadi pemahaman dan konsep civil society di barat itu
itu kalau diterapkan di negara-negara non-barat itu belum tentu pas. Belum tentu pas. Jadi perbedaan budaya itu sesuai dengan persepsi dan tradisi tentang ruang publik ya dan asosiasi sivil. Ruang publik di masyarakat muslim misalnya sangat berbeda dengan di masyarakat barat. Di masyarakat muslim misalnya ada masjid. Ada masjid ya, di mana di masjid itu menjadi sebuah ruang publik. Di zaman kekhalifahan Khulafaur Rasyidun, para khalifah itu kalau ingin menyampaikan sebuah kebijakan publik, itu disampaikannya di masjid itu. Dan kemudian kalau ada yang tidak setuju, maka kemudian jamaah yang hadir di masjid itu bisa raise hand, ya, bisa mengangkat tangan dan kemudian dia menyampaikan keberatan-keberatan kepada khalifah. Nah, itu kan ruang publik yang khas masyarakat muslim yang tidak ada di gereja kalau di barat itu ya. Kemudian penguasa kemudian mensosialisasikan sebuah kebijakan baru dan kemudian bisa ditolak oleh warganya, tidak terjadi di barat. Nah, di masyarakat muslim itu terjadi. Nah, kemudian sejarah represi politik. Jadi bisa juga perbedaan kebutuhan ini karena sejarah yang begitu kuat menjajah begitu sehingga timbul apa yang disebut dengan barat fobia gitu. Dan yang berikutnya persaingan narasi. Jadi kata kuncinya bikin persaingan narasi aja. Ya, ketika misalnya dulu Triple IT itu didirikan, maka salah satu Triple IT itu karena ilmu pengetahuan modern ini itu Eropa sentris, itu Barat sentris. Maka kemudian harus ada yang sesuai gitu ya, ilmu pengetahuan yang berkembang di dunia Islam yang lahir dari situasi dan budaya umat Islam begitu. Khususnya untuk ilmu-ilmu sosial itu kan masyarakatnya sangat berbeda antara masyarakat Barat dan masyarakat Islam, masyarakat Muslim gitu. Jadi tugasnya itu tinggal bagaimana kita bersaing secara narasi bahwa ilmu pengetahuan perspektif Islam tuh mungkin gitu, sesuatu yang bisa dilakukan gitu. Dan caranya adalah dengan metode yang bisa diterima oleh mereka. Jadi kalau misalnya kita sosiologi perspektif Islam itu sesuatu yang sangat mungkin. Tentunya penyampaiannya ya, argumentasinya harus dengan argumentasi yang bisa diterima oleh mereka. Termasuk ini saya menelusuri ya dari sejarah abad 17 sampai 20 ini agar kalau kemudian ini bisa disosialisasikan ke masyarakat Barat, maka masyarakat Barat bisa menerima, ya bisa menerima dengan metode mereka. Jadi kita menggunakan metode mereka untuk mengenalkan kepada mereka perspektif Islam, khususnya terkait dengan civil society. Nah, kemudian yang bentuk relasinya, ini bisa dikotomi, bisa trikotomi, ya. Bisa civil society dengan negara saja, bisa civil society dengan negara dan pasar gitu. Mandiri dan bersaing, bisa bermitra. Nah, tergantung dengan situasi, tetapi terikat oleh korporatisme komunitarian. Nah, ini karena tadi salah satu konsepnya adalah organisasi tradisional, memang dasar komunitariannya. Jadi kalau dalam bahasa ininya adalah masyarakat paguyubannya itu sangat kuat gitu ya. Berbeda dengan di Barat yang sehingga kemudian muncul individualisme itu karena patembayannya yang kuat gitu ya. Patembayannya akibat dari revolusi yang tadi sudah diceritakan dari abad 17 sampai ke abad 20 begitu ya. Tapi di dunia non Eropa, dunia non Barat, maka masyarakatnya itu masih lebih bersifat komunitarian ya,
lebih bersifat pengaruh masyarakat itu sedemikian besarnya gitu ya, sebagai pembentuk nilai, sebagai pewaris nilai, dan kemudian pembuat sejarah. Itu komunitarian. Dan dalam dunia Islam ya tidak lebih dari itu gitu ya, tidak lebih dari itu. Sekarang berikutnya, apa argumentasi Posmo ini? Konsep ini saya kutip dari Duet Komarov ya, kemudian nanti di bagian akhir ini ada dari saya. Konsep civil society versi aktivis dan neoliberal merupakan wacana barat sentris atau Eropa sentris, sehingga civil society telah menjadi mitos neomodern dengan narasi legitimasinya melalui semacam arkeologi civil society yang biasanya diceritakan lembar demi lembar sebagai epik kronologis tentang gagasan dan pencetusnya, dimulai dari suatu cerita asli pada abad ke-17. Nah, yang saya lakukan ini selama 2 minggu yang lalu ya, pekan kedua dan ketiga, ini menjalani ini gitu ya, menjalani itu. Tapi kemudian kita harus keluar dari mitos itu gitu ya, kita harus keluar dari mitos itu. Kebetulan mitos yang ini ya, itu juga di abad ke-20 ini mulai goyah ya, dimulai dari abad ke-20 mulai goyah karena asosiasionalisme atau karena tradisi mengumpul itu tengah mengalami penurunan. Karena mengalami penurunan, maka salah satu dampaknya individu menggelinding tanpa kelompok. Jadi dia hidup tanpa kelompok lagi karena orang semakin kurang memiliki waktu untuk bisa berkumpul. Nah, dijelaskan juga nih oleh Komarov, Duet Komarov, ada 3 sebab mengapa tradisi berasosiasi itu mengalami penurunan. Yang pertama, masyarakat konsumtif tidak memiliki sisa waktu lagi untuk melakukan kegiatan publik. Ya, di kita saja di Indonesia ya, orang-orang yang hidup di kota-kota besar hampir habis waktunya untuk bekerja gitu ya. Dari sejak subuh sampai nanti pulang rumah jam 10 malam. Sudah tidak ada lagi waktu untuk melakukan kegiatan publik kecuali mungkin di hari Sabtu atau di hari Minggu. Tapi biasanya kemudian mencari acara hiburan gitu ya. Kemudian yang kedua, proses politik lebih asyik dengan dunianya sendiri. Pernah saya sampaikan di kuliah pertama, jauh dari usaha akar rumput. Ya, jadi sudah ditinggal oleh asosiasi ya, karena kesibukan waktu mereka. Proses politik pun itu tidak menyentuh mereka. Kemudian yang ketiga, media massa dengan kekuatan komunikasinya lebih memilih menjadi corong kekuatan ekonomi dan politik. Dan itu ternyata tidak saja terjadi di Amerika, dan terjadi juga di kita. Di luar Eropa Barat atau Amerika Serikat, terdapat banyak organisasi tradisional dan neo-tradisional berdasarkan atas kekerabatan atau agama yang tetap otonom dari negara dan memberikan alternatif pusat kekuasaan atau ruang yang otonom. Ini sebagai penegasan dari apa yang sudah disampaikan. Maka dengan demikian, konsep civil society itu tumbuh secara dinamis. Ya, dari modern awal abad 17-18, katakanlah misalnya dari segi institusinya saja, dari bahwa civil society adalah sama dengan negara. Itu kata Hobbes. Kata John Locke, civil society adalah perwakilan dari sebuah kelas kelas menengah baru ya. Kemudian lain lagi misalnya Marx itu kelas borjuis ya. Kemudian moralis Skotlandia itu kelompok komersial tapi beradab ya, harus seperti itu. Dan akhirnya menjadi sebuah kelompok sosial gitu ya. Itu di modern lanjut, dan di kontemporer terjadi dinamika. Tapi sekalipun ada dinamika dari proses perkembangan konsep civil society, ada hal-hal yang menyatukannya. Apa yang menyatukannya? Pasti konsep itu ada perangkat nilainya. Yang kedua, konsep-konsep itu pasti ada
bicara tentang institusi, bicara tentang siapa agen civil society itu. Jadi ada perangkat nilai, ada institusi, agen civil society, ya, apakah negara, apakah dewan perwakilan, apakah kelas borjuis atau apa. Nah, itu jelas institusinya. Dan kemudian yang ketiga, pasti ada hubungan sosialnya. Bagaimana hubungan sosial yang harus terjadi di dalam masyarakat civil society yang dikonsepkan seperti itu. Nah, hubungan sosial itu pada akhirnya akan membentuk kode moral. Ya, hubungan sosial individu dan masyarakatnya itu akan membentuk kode moral yang mengarahkan perilaku individu dalam masyarakat. Segala tentang baik buruk ya yang kemudian kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari itu kan lahir dari sebuah kode moral. Hanya tinggal bagaimana kode moral ini bisa terwujud. Nah, inilah kita bicara tentang tradisi kode moral. Ternyata teman-teman sekalian, kalau kita pelajari secara buku-buku di Barat itu, ternyata tradisi pembentukan kode moral itu tidak tunggal, tidak satu. Bayangan kita ini kan karena mereka menuntut individualisme yang luar biasa, akan hanya ada satu tradisi. Tapi ternyata ada dua tradisi. Yang pertama adalah tradisi klasik, republikan atau komunitarian, yaitu tradisi di mana peran masyarakat itu masih begitu dominan terhadap warganya, terhadap anggota-anggotanya. Sementara ini tradisi liberal, individualis, universalis. Ini adalah tradisi yang berbeda dengan tradisi yang pertama, individu yang lebih menonjol. Mari kita lihat misalnya variabel perbandingannya, basis kode moralnya misalnya, kalau tradisi klasik republikan ini publik. Jadi masyarakat itu mendominasi individu. Sebentar. Kemudian kalau ini individu ya, visi tentang manusia. Manusia itu adalah sosok yang identitas diri individunya itu hanya mungkin direalisasikan dan dipenuhi dalam masyarakat. Jadi dia tidak bisa menentukan siapa dia, kecuali kalau dia sudah berhubungan dengan masyarakat. Kalau dia belum berhubungan dengan masyarakat, dia tidak bisa untuk siapa aku ini. Sebagai contoh misalnya, saya orang Indonesia. Itu hanya bisa mengatakan begitu ketika kita kemudian terjun di masyarakat dan masyarakat mengatakan bahwa ini adalah bangsa Indonesia. Saya orang Malaysia. Ini juga identitas diri ini tidak akan muncul kecuali kalau dia sudah hidup di masyarakat dan masyarakat mengatakan ini adalah warga Malaysia. Jadi itu, identitas diri hanya bisa direalisasikan dan dipenuhi dalam masyarakat. Beda dengan tradisi liberal, individualis, universalis. Individu melalui hati, pikiran, dan tindakannya merealisasikan gagasan moral dalam proses saling tukar membangun. Jadi penentuan perilaku baik buruk itu lebih didominasi oleh keputusan individu daripada keputusan masyarakat. Jadi dalam tradisi seperti ini, peran individu itu harus ditampilkan gitu ya, harus ditampilkan dan dialah yang kemudian memilih, yang mengambil keputusannya. Nah, dari keputusan yang diambil kemudian terjadilah saling tukar menukar dengan keputusan individu yang lain. Maka di sini ada dalam proses saling tukar atau membangun. Pendefinisian kode moralnya misalnya, kalau di tradisi yang pertama ini masyarakat secara bersama. Jadi masyarakat secara bersama dalam sebuah perkumpulan ya, dalam sebuah musyawarah diputuskan. Misalnya.
Jadi kalau di tradisi yang kedua ini cukup dengan indera moral, sentimen moral ya. Jadi dalam diri manusia itu ada indera. Inderanya tidak hanya indera untuk melihat hal-hal yang fisik, ya, mengamati hal yang fisik, tapi juga ada indera moral, mengetahui mana baik dan mana yang buruk. Sentimen moral, kecenderungan kita ya kepada moral-moral yang baik misalnya. Kemudian ada simpati dan atensi. Mekanisme kode moral. Nah, kalau di dalam tradisi yang nomor 1 ini, tradisi klasik, kesadaran kolektif, kehendak umum, ya, mendikte keputusan dan pilihan moral individu. Jadi di sini kelihatan dominasi masyarakat terhadap individu. Tetapi kalau di tradisi yang kedua ini, impartial spectator, individu lah yang mengambil keputusan, pilihan moral dan kontrolnya, gitu ya. Jadi maka jangan kaget kalau terjadi perbedaan moral antara bangsa Barat dan masyarakat Muslim misalnya, karena masyarakat Muslim menurut saya lebih banyak lahir dari tradisi ini. Tapi ini ada di Eropa gitu loh. Ini ada di Eropa sebagai salah satu tradisi basis kode moral di mereka. Eropa itu kan ada Portugal juga, ada Spanyol gitu kan, mungkin masuk di sini nih ya. Kemudian pola kode moral berikutnya dari variabel model diri kepribadian. Jadi kalau di tradisi yang pertama tidak terbagi individu itu, hampir homogen gitu ya, karena dominasi dari masyarakat terhadap individu itu terwakili dalam kesadaran kolektif. Berbeda dengan tradisi yang yang kedua, yaitu terbagi ya. Jadi setiap individu itu memiliki jati diri masing-masing, sehingga relatif kepribadian itu sangat heterogen, sangat majemuk. Orientasi dirinya kalau ini keluar, yaitu karena dia tidak bisa mengidentifikasi dirinya kecuali kalau sudah bergaul di masyarakat, keluar. Tapi kalau ini ke dalam ya, ke dalam dirinya, karena dia yang mengambil keputusan, dia yang dengan indera moralnya melihat mana yang baik dan buruk dan kemudian dia putuskan. Tokoh penggagas, pendukung, penerus. Ternyata penggagasnya dari sejak Yunani, Aristoteles, Machiavelli, Rousseau ini menjadi pendukung, Durkheim, Marx, Habermas, ya, penerusnya Cohen, Arato, Seligman, dan Giddens. Maka wajarlah kalau kemudian lahir ya dari beberapa tokoh ini konsep sosialisme di Barat ya, yang berbeda dengan kapitalisme yang di tradisi yang kedua ini. Maka di sini ada Locke, ada Shaftesbury, ada Hutcheson, ada Ferguson, ada Smithson, Taylor, de Tocqueville, and Gellner, dan John Ahal. Nah, sekarang aktor atau institusi kontemporer civil society. Ini Marie Kaldor ya, Marie Kaldor yang di sini ya. Ini ada yang tadi bukan, saya lupa. Ini ada 4 ya, dia mengkategoriskan. Tapi ini tidak diskrit. Ini bisa ada tumpang tindihnya gitu. Tapi untuk sebuah analisis ini sudahlah lumayan gitu ya. Dilihat dari misi. Gerakan sosial itu emansipasi kelompok miskin dan tersisih. Ya, gerakan sosial itu misinya itu. Kemudian ORNOP, organisasi non pemerintah, misinya pembangunan dan bantuan kemanusiaan. Pembangunan. Nah, dulu Novibnya Pak Ustadz Habib itu lebih ke pemberdayaan, pembangunan gitu ya. Nah, kemudian organisasi sosial, perlindungan dan promosi kepentingan anggota. Nah, jadi bagaimana anggota di dalam organisasi sosial itu terlindungi, bagaimana anggota di dalam organisasi sosial itu kemudian bisa diangkat gitu ya. Kemudian ada kelompok nasionalis atau kelompok agama. Ini penguatan kelompok nasionalis dan kelompok agama, misinya. Sekarang aktivitasnya. Kalau gerakan sosial, protes, demonstrasi, peristiwa mediasi. Jadi cirinya itu aktivitasnya. Jadi kalau dulu banyak di Indonesia ada sebuah civil society yang sering demo, nah itu gerakan sosial ya. Karena kebetulan sudah dibubarkan.
Kemudian ORNAP ya, pemberian layanan dan advokasi. Jadi ini lebih kepada layanan, ya, layanan kemudian advokasi, pemberdayaan itu kan advokasi. Kemudian organisasi sosialnya pemberian layanan dan lobby. Jadi ini, tapi kalau ini layanannya keluar, kalau yang di sini layanannya keluar, kalau di sini layanannya ke dalam, melayani anggota. Dan untuk promosi mungkin diperlukan lobby gitu ya. Sementara kelompok nasionalis atau agama yaitu mobilisasi melalui media, ya, melalui media membangun opini misalnya gitu ya, organisasi agama dan kadang-kadang kekerasan. Jadi kadang-kadang menggunakan kekerasan gitu ya. Itu menurut Marie Kolder masih bisa dikategorikan sebagai civil society. Maka kemudian nanti kita harus berhati-hati, ada sebuah norma yang penting bagi sebuah civil society yang nanti akan saya sampaikan di akhir. Komposisi sosial, gerakan sosial itu aktivis, ya. Masih ngajar, Bu? Ngajar. Sedang ngajar. Individu yang memiliki komitmen dan mahasiswa. Ininya mereka anggota gerakan sosial ini. Kalau ORNAP, staf profesional. Jadi mereka lebih berupa staf profesional. Kemudian organisasi sosial, ada karyawan, ada petani, pegawai, masyarakat lokal, pengungsi lintas negara. Kemudian kelompok, kalau kelompok nasionalis ini kelompok urban baru. Di masyarakat kita itu ada kelompok urban baru gitu ya, dan itu menjadi sasaran yang mudah untuk masuk ke kelompok agama tertentu. Kalau buruh tani menjadi ke kelompok nasionalis. Kemudian bentuk organisasi, kalau gerakan sosial itu koalisi atau jaringan horizontal yang longgar. Jadi ada hubungan di antara mereka, tapi lebih kepada jaringan yang longgar. Kemudian kalau ORNAP terentang dari birokrat, jadi kadang-kadang ya di pemerintahan sendiri untuk bisa melaksanakan layanannya, mereka mendirikan civil society plat merah. Itu contoh dari ini, terentang dari birokrat itu berarti ada civil society yang dibangun oleh pemerintah ya untuk menyalurkan program-program pemberdayaan masyarakatnya ke tengah-tengah masyarakat. Terus bisa juga korporat itu perusahaan-perusahaan sampai ke yang informal dan berskala kecil. Sementara bentuk organisasi, kalau organisasi sosial terentang dari jaringan yang vertikal dan hierarkis ke yang informal. Vertikal dan hierarkis, jadi ada pimpinan pusat, ada pimpinan wilayah, ada pimpinan daerah gitu ya, cabang gitu, itu namanya vertikal hierarkis, tapi juga ada yang informal. Kemudian kelompok nasionalis atau agama vertikal dan hierarkis ya, jadi hampir sama dengan ini, walau dapat melibatkan jaringan sel yang terorganisasikan secara ketat. Jadi bisa juga melibatkan ini dan kepemimpinan yang karismatik. Ya. Kemudian sumber dana. Kalau gerakan sosial lebih sumber dananya berupa sumbangan individual, penggalangan dana ya seperti adanya konser. Kalau ORNAP bisa yayasan, bisa pemerintah, bisa korporasi, juga individu anggota dan pendukung. Kalau organisasi sosial, karena lebih organisasi profesional, itu keanggotaan. Sementara kelompok nasionalis agama, individu anggota, ini tambahan dari saya, karena kalau ini tidak ditulis, nanti ada civil society di masyarakat kita yang tidak bisa masuk gitu ya. Kemudian pendukung, ya, bisa diaspora, jadi dia tinggal di berbagai belahan bumi yang lain, tapi kemudian ikut membantu gerak pendanaan dari kelompok tersebut, masyarakat civil society tersebut, organisasi civil society tersebut. Nah, tapi ini juga hubungannya bisa kadang-kadang kriminal gitu ya, kadang-kadang kriminal, dan ini bisa kita lihat ya
pada organisasi-organisasi yang kemudian melakukan radikalisme. Makanya saya berikan dalam kurung itu sebagian. Jadi tidak semuanya ya kelompok nasionalis agamis itu menggunakan hubungan kriminal ini sebagai sumber dana. Kemudian contohnya ini ada gerakan sosial HAM, gender, lingkungan, perdamaian. Sementara kalau Ornop ada Oxfam, ada Novib, ada Save for Children, kemudian ada LBH, ada LP3S kalau di Indonesia ya. Ada LSP, Lembaga Studi Pembangunan, ada ICW, Corruption Watch ya, Indonesian Corruption Watch, dan LSM lain. Kemudian kalau organisasi sosial ada organisasi dokter, pengacara, petani, atau organisasi yang bercirikan gender. Kemudian ormas pramodern ini untuk kelompok nasionalis agama, bisa juga neo-tradisional, bisa juga modern, atau kuasi modern. Kuasi modern itu belum betul modern gitu ya. Berikutnya, analisis dan kemungkinan pengembangan konsep non-barat. Analisisnya, seperti sudah dikatakan tadi, konsep versi aktivis melanjutkan konsep Gramsci dalam konteks apa? Demokratisasi negara dan redistribusi kekuasaan, sehingga civil society menjadi pesaing negara. Konsep versi neoliberal meneruskan konsep Tocqueville dan liberal klasik dalam konteks memfasilitasi dan mengontrol tugas negara dan kapitalisme sehingga civil society menjadi mitra negara dan pasar. Jadi kalau di sini pesaing, di sini mitra. Kemudian yang ketiga, konsep versi Posmo, konsep yang tidak berangkat dari pengalaman barat. Tidak berangkat dari pengalaman barat dan memungkinkan pengembangan konsep non-barat. Nah, maka dari apa yang disampaikan ini, ada dinamika perkembangan konsep civil society, CS ini bukan V, CS ya. Kemudian yang kedua, kemungkinan pengembangan konsep non-barat dan ketidaktunggalan tradisi menentukan basis moral. Tadi ada tradisi klasik dan ada tradisi liberal. Nah, berdasarkan tiga ini, itu akan berdampak pada ini. Bahwa ternyata dengan tiga faktor ini, adanya dinamika perkembangan konsep civil society, adanya kemungkinan pengembangan konsep non-barat, ada ketidaktunggalan tradisi menentukan basis moral, maka kajian Islam dan civil society menjadi kemungkinan terbuka. Maka itulah nanti di minggu yang akan datang saya memulai itu. Dan selain bahwa kajian Islam dan civil society itu menjadi suatu kemungkinan yang terbuka, kita bisa mengidentifikasi simbol-simbol yang menyatukan. Walaupun ini beraneka ragam, tapi kalau kita ambil kata kuncinya, simbol-simbolnya, maka kita bisa membangun sebuah konsep tentatif tentang civil society. Ini pernah disampaikan di kuliah perdana. Simbol-simbolnya ada 11 ya, dari pertumbuhan abad 17 bahkan klasik sampai penggunaan kontemporer. Ada formasi sosial yang terorganisasikan, ada kesukarelaan. Di civil society itu harus ada kesukarelaan, ada swakelola, ada penampungan aspirasi, ada pengakuan hak-hak warga, ada kesamaan kebutuhan, ada kepedulian kepada kepentingan umum, ada keterikatan pada nilai dan tradisi, ada mobilisasi aktivitas di luar pasar dan negara, ada kemandirian, dan ada saling bantu atau memengaruhi. Nah, maka muncullah konsep ini, ya. Apa itu civil society? Secara tentatif, sebuah formasi sosial yang terorganisasikan atas dasar kesukarelaan dan swakelola, menampung aspirasi banyak orang, mengakui hak-hak warga, tetapi disatukan oleh kebutuhan dan kepentingan umum. Jadi walaupun hak-hak diakui, tapi tidak menimbulkan adanya konflik, begitu ya. Karena diikat oleh kebutuhan dan kepentingan umum, terikat kepada nilai dan tradisi, dan dimobilisasikan untuk banyak aktivitas di luar pasar dan negara. Dengan menjaga kemandirian dari keduanya, dalam proses saling bantu, memengaruhi untuk mewujudkan penegakan hukum dan pemerintahan yang akuntabel serta pasar yang beradab. Nah, dari konsep yang panjang ini, kalau
dicari ada berapa komponen civil society itu, ada dua ya, ada komponen normatifnya dan ada komponen organisasionalnya. Apa contohnya? Contohnya ini bagian terakhir dari kuliah hari ini. Contohnya adalah apa komponen organisasional atau asosiasionalnya apa. Nah ini contoh-contoh yang lebih konkret sehingga para peserta bisa, oh itu ternyata civil society itu gitu loh. Satu, organisasi non-pemerintah, ORNOP. Dulu lebih dikenal dengan LSM, Lembaga Swadaya Masyarakat, atau ini Lembaga Swadaya Masyarakat, organisasi sosial, klub-klub atas dasar gender, kemudian serikat sekerja, koperasi, asosiasi profesional, ya seperti Ikatan Dokter Indonesia dan lain sebagainya, partai politik sepanjang masih menggunakan moral-moral baik ya masih masuk di civil society. Media juga ya, lembaga riset dan akademik. Nah, disinilah masuk triple IT ya. Jadi triple IT itu salah satu contoh dari civil society, lembaga riset dan akademik. Kelompok hak asasi dan konsumen, rukun tangga, rukun warga, kelompok keagamaan, ya bisa yang Muhammadiyah, NU ya atau yang lainnya. Kemudian organisasi massa masuk juga di sini. Kemudian gerakan akar rumput, ya, gerakan yang lahir dari bawah. Dan yang terakhir organisasi masyarakat tradisional. Organisasi masyarakat tradisional. Nah, apa komponen normatifnya dari yang tadi 11 itu? Maka kalau kita bikin klaster, itu ada 3 ini ya. 1, keadaban dalam berhubungan dengan pihak lain. Civility. Maka civil society gitu kan ya. Itu nggak boleh hilang itu ya. Keadaban, civility. Kemudian yang kedua, penghargaan terhadap perbedaan. Jadi civil society itu kalau ada perbedaan itu dihargai gitu ya. Kemudian yang ketiga, komitmen pada manajemen konflik yang damai. Nah, ketika ada perbedaan pasti akan menimbulkan konflik. Tapi bagaimana konflik yang bakal terjadi itu harus bisa diselesaikan dengan manajemen damai gitu ya. Maka komitmen pada manajemen konflik yang damai. Nah, kemudian ini yang mulai kurang ya dari masyarakat kita. Maka kalau civil society ini bisa banyak tumbuh, paling tidak bisa menumbuhkan ini tadi. Bagaimana potensi konflik itu bisa diselesaikan secara damai. Nah, ketiga klaster ini itu akan memberi arah pada arah kerangka civil society perspektif Islam. Apa maksudnya? Ketika bicara civil society perspektif Islam, kita pinjam kerangka ini gitulah. Kemudian apa Islam bicara apa tentang keadaban dalam berhubungan dengan pihak lain? Islam bicara apa tentang penghargaan terhadap perbedaan? Islam bicara apa tentang komitmen pada manajemen konflik yang damai? Nah, itulah yang akan kita diskusikan dalam 3 pertemuan terakhir ini ya, minggu ke-5, 6, dan 7. Harap bersabar karena dari awal ada yang sudah banyak bertanya, Islamnya mana? Islamnya nunggu kerangkanya gitu. Nah, sekarang kita sudah punya kerangka, nah kita tinggal masuk gitu ya. Maka minggu depan dimulai dengan konsep civil society perspektif Islam, dasar legitimasi normatif. Nah, itu ringkasannya. Waktu saya serahkan dulu ke Pak Brother Sahran. Mohon maaf